Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Wilujeng warahmatullahi sonten, wabarakatuh. Prof. Bapak Sonten, Dekan. Sonten. Wilujeng sonten Pak Bismillahirrahmanirrahim. Iwan. Sonten Pak. Sami-sami. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan diiringi dengan ridhonya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kuliah umum metode penelitian sosial bersama Prof. Dr. Haji Benyamin Harits, MS. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Amin. Kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang, Bapak Dr. Haji Iwan Henry Kusnadi SOS MSI, kepada Bapak narasumber, Bapak Prof. Dr. Benyamin Harits MS, juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi sekaligus peresmian kuliah umum metode penelitian sosial bersama Prof. Dr. H. Benyamin Harits, MS. Kami persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kita sampaikan kepada Baginda, pemberi syafaat dunia akhirat, mudah-mudahan sampai kepada kita. Amin. Yang kita hormati Bapak Profesor Dr. Benyamin Harits, MS, yang alhamdulillah pada hari ini bersama kita. Yang saya hormati Kasubag Akademik, moderator, teman-teman, mungkin nanti ada beberapa yang masuk ini. Yang pertama mungkin saya bersama teman-teman ketika persiapan perkuliahan di semester ini sudah merancang, karena memang dari dahulu memang kita harus mengembangkan atmosfer akademik kita, terutama tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang berkaitan dengan kompetensi, dan yang paling dianggap berat, tapi mudah-mudahan dengan kehadiran Prof kita semangat dengan metodologi penelitian, yaitu masalah metode penelitian. Kalau saya, Prof, punya prinsip tidak akan berhenti belajar metodologi penelitian. Mudah-mudahan bisa sedikit demi sedikit, karena ternyata ilmu ini tanpa batas. Jadi dalam perguruan tinggi Tridharma, apalagi sekarang by research, semuanya tidak akan tercapai tanpa metodologi penelitian. Saya berpikir memang tantangan kita, terutama permasalahan yang berkaitan dengan awal karya ilmiah di S1 sebelum kita ke S2, ke S3, yaitu dalam karya ilmiah skripsi yang dihadapi oleh mahasiswa. Bayangan-bayangan mahasiswa dalam skripsi ini karena dia akan berhadapan dengan pembimbing, kemudian dia akan berhadapan dengan penjajakan awal, dia akan berhadapan dengan menyiapkan variabel atau fokus-lokus penelitian, akan berhadapan dengan bagaimana sih mendatangi lokasi penelitian, ya. Bisa jadi 1, 2, 3 masih belum cocok, 1, 2, 3 belum cocok, akan berhadapan dengan ujian SUP, akan berhadapan dengan ujian sidang. Nah, tapi alhamdulillah ternyata hampir semuanya bisa berhasil kalau tekun, ya, kalau semuanya tanpa putus asa, ya, belajar metodologi penelitian. Yang kedua, kepada Profesor kita mengucapkan terima kasih, karena mungkin teman-teman belum tahu, bagi kita Universitas Subang, beliau tidak asing lagi karena beliau membina pasca sarjana di kita. Mungkin Prof bisa memotivasi teman-teman, jangan bingung atau jangan sungkan, jangan ragu kalau memang mau meneruskan dari S1 ke S2. Ya, karena di kita sudah ada S2. Nah,
Prof, kita laporkan bahwa di Fakultas Ilmu Administrasi ada 3 program studi, yaitu S1 Ilmu Administrasi Negara. Sekarang dalam proses kita untuk merubah nomenklatur menjadi administrasi publik, kemudian Ilmu Administrasi Niaga juga sedang proses untuk merubah nomenklatur menjadi administrasi bisnis, dan satu lagi D3 Administrasi Keuangan. Nah, Fakultas Ilmu Administrasi dengan program studi Ilmu Administrasi Negara ini program studi sejarah sebelum jadi universitas. Ada STIA, dan ini adalah ilmu yang menjadi primadona, yang menjadi kebijakan para pendiri STIA dahulu, sekarang menjadi Fakultas Ilmu Administrasi. Dosen-dosen yang membina kita, di samping dosen tetap, di sini kita mengadakan kuliah umum. Yang pertama Profesor Yosi Adiwisastra dari Unpad, kemudian Pak Entang Adi Muhtar, Pak Asep Sumaryana itu dari Universitas Pajajaran. Kemudian sekarang alhamdulillah dari ini hampir setahun lebih saya berusaha pendekatan kepada Prof. Benyamin Haris. Bapak kapan di S1? Kapan di S1? Ini awal. Kemudian dari Universitas Galuh, Pak Tatang Parjaman membina kita. Kemudian kuliah yang kadang-kadang 1 tahun sekali ini dari IAPA, dari dulu Pak Profesor Eko Prasojo, kemudian Pak Agus Pramusinto. Dan tadi alhamdulillah perdana lagi Profesor Sugiono. Jadi kita punya semangat baru atau semangat yang luar biasa ya Ibu Sylvia ya. Ibu Sylvia, ini pokoknya metodologi penelitian. Akhirnya alhamdulillah 2 profesor ini, Profesor Sugiono dengan Profesor Benyamin Haris ini, kita akan terus, ini pasti dari berbagai ini pembahasan penting semuanya. Hanya mungkin saya sering mengikuti Profesor Benyamin Haris itu, dia sangat senior dari mulai Universitas Pajajaran, dari LL Dikti, Kopertis, dan beliau itu sangat detail untuk melatih. Ini kelemahan metodologi penelitian itu, pertama kita ini sikap atau niatnya ini yang harus yang menjadi kendala kita termasuk para dosen. Kemudian yang kedua berkaitan dengan siapa yang membina kita. Jadi harus membina itu tidak ketika kita membuat skripsi atau ketika membuat proposal penelitian. Jadi harus terus diulang-ulang ya, Ibu Titin ya, harus terus ya. Ibu Titin Kasubag Akademik. Kemudian yang ketiga memang ini pertemuan ilmiah yang harus diintensifkan. Lalu yang keempat berkaitan dengan latihan-latihan yang harus diintensifkan. Dan yang kelima untuk mahasiswa pada ujian SUP itu kan semua wajib, yang belum SUP itu 5 kali hadir. Hanya malas hadir dan tidak serius mengikuti SUP. Itu juga akan melihat berbagai pertanyaan. Insya Allah mumpung Profesor panjang umur dan mencintai Subang, kapan-kapan mungkin dengan teman-teman tidak hanya virtual, insya Allah kita akan terus membangun komitmen untuk metodologi penelitian, karena teman-teman mahasiswa dirasa sekarang dosen juga kendalanya itu dalam riset gitu, karena menyangkut publish macam-macam ya, ada publish di SSN yang nasional, yang berakreditasi SINTA, yang berkaitan Scopus internasional. Nah ini pasti karena mungkin saya atau Ibu Titin, Ibu Sylvia Aulia dulu kuliah S1 tidak berpikir kok bisa S2, kok jadi kuliah S3. Nah teman-teman yang sekarang juga di S1 tidak menutup kemungkinan ya suatu saat tiba-tiba harus S2. Saya kira itu yang paling penting. Kita berdoa dan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ilmiah ini memberikan barokah untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Profesor Pak Profesor Benyamin Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan sambutan serta meresmikan kuliah umum metode penelitian sosial ini. Selanjutnya, izinkan kami membacakan CV dari Bapak Prof. Dr. H. Benyamin Haris MS.
Nama Prof. Dr. H. Benyamin Haris MS. Tempat tanggal lahir di Bandung, 15 Mei 1954. Beragama Islam. Alamat Komplek The Nirwana Residence, nomor 35, Cingised, Parakan, Saat, Arca Manik, Bandung. Nomor telepon 081 322 808 143. Pendidikan SDN 5 Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, 1968, PGA Negeri 6 tahun 1974, S1 FISIP Unpad Bandung 1980, S2 Administrasi Negara Pasca Sarjana Unpad Bandung tahun 1987, S3 Administrasi Negara Pasca Sarjana Unpad Bandung tahun 1993, Certified in Quality Management, Center for Total Business Management, Indonesia, Mas Graduate School of Management in Bandung tahun 1997, pekerjaan Guru Besar Ilmu Administrasi Publik, pangkat terakhir 4D, jabatan fungsional Pembina Utama Madya. Pengalaman jabatan 1, Sekretaris Jurusan Kesejahteraan Sosial FISIP Unpas tahun 1985 sampai Pokoknya aja Ibu, yang pokok aja. Ya. Ya. Dan selanjutnya, karya penelitian ada 24. Sangat banyak, Prof. Ya. Kemudian tugas akademik sebagai dosen FISIP Unpas dari tahun 1980 hingga sekarang, dan dosen program Pascasarjana Unpas, program Magister Ilmu Administrasi Publik untuk mata kuliah Teori Organisasi dan Analis Kebijakan Publik. Di sini ada karya publikasi, dapat kita lihat ada 6 karya publikasi, dan pengalaman organisasi ada 13 pengalaman organisasi. Dan penghargaan penting terakhir, 1 penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia tahun 2014, kedua penghargaan Patra Kertakirtia dari Rektor Universitas Pasundan tahun 2016. Demikian CV dari Prof. Dr. H. Benyamin Haris MS. Baik, kita masuk ke acara inti, yaitu kuliah umum Metode Penelitian Sosial oleh Prof. Dr. H. Benyamin Haris. Kepada Bapak Prof, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ma ba'du. Yang terhormat Pak Dr. Iwan Henry Kusnadi, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang. Kemudian Bu Titin bagian akademik, Ibu Siti Aulia sebagai moderator. Bahan sudah saya siapkan, tadi mau di PDF-kan ke siapa Bu Titin, siapa ya. Nanti aja setelah ini kalau diperlukan Ibu Titin atau Ibu Sylvia. Saya lebih cenderung kepada kuliah metodologi penelitian, kemudian langsung ke pola menyusun tesis, skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi saya kira hari ini adalah hari penting bagi saudara-saudara, khususnya mahasiswa semester 3 berapa ini, ya, yang hadir pada hari ini untuk bisa mendengarkan kuliah umum saya, bagaimana yang diminta oleh Pak Dr. Iwan berkali-kali, baru bisa saya lakukan hari ini karena saya jarang-jarang ngajar di S1, biasanya hanya kuliah umum saja kalau di S1, dan saya kira sekali lagi keistimewaan bagi saudara-saudara yang kuliah di UNSUB Fakultas Ilmu Administrasi hari ini bisa bertemu dengan saya. Kita langsung aja ke
share screen, bahannya akan saya sampaikan ya. Ya, saudara-saudara, kakak di mana, Put? Saudara-saudara, ini judul kuliah umum pada sore hari ini. Mungkin saya akan menyampaikannya selama setengah jam atau kurang, bisa lebih. Ya. Kemudian nanti saudara-saudara simak saja. Bahannya nanti saya akan kirim ke Bu Titin kalau diperlukan atau ke Bu Silpi, tidak usah ditulis bahan ini, kecuali hal-hal yang dijelaskan oleh saya mau dicatat oleh saudara-saudara, dipersilahkan. Ya. Ini metode penelitian dalam penyusunan skripsi dan tesis serta disertasi. Prof, maaf, di mute. Oh iya, lagi ini mau di anak saya. Yang bisa. Oke. Ya, terima kasih Bu Silpi. Jadi karena sudah tua sama dengan Pak Dr. Iwan, senior itu gagap teknologi. Saya selalu didampingi oleh anak saya kalau berkaitan dengan teknis. Bedanya kalau anak sekarang itu sangat menguasai teknologi, tetapi nalar ilmu pengetahuannya masih kurang. Orang tua nalarnya tinggi, tapi tertinggal teknologi. Bahkan masih ada beberapa guru besar yang masih menggunakan bahan tayangannya dengan transparansi keresek. Tidak apa-apa. Yang penting mah transfer ilmunya sampai. Jadi bagi saya nggak sampai seperti itu. Alhamdulillah, karena anak-anak saya semua sangat memahami tentang menguasai teknologi, sehingga sering dibantu, dan saya tinggal pijit-pijit aja, kira-kira seperti itu ya. Ya, oke. Oke, Kak. Ini kemana nih kita begitu? Pijitnya. Oh ini ya. Oke, makasih. Oh belum. Bentar ya. Apa lagi? Ya, oke. Ya, saudara-saudara. Saya sekali lagi lebih spesifik membahas tentang metode penelitian dalam penyusunan skripsi, tesis, serta disertasi. Tadi kata Pak Dekan, Pak Dr. Iwan, saya harap setelah selesai S1, Anda sekarang nggak cukup untuk S1. S1 itu sama dengan SMA 15-20 tahun yang lalu. Jadi minimal sekarang itu harus S2. Ya, syukur-syukur bisa S3. Jadi kalau masih S1, Dr. Andes atau sarjana sosial atau SAP, sarjana administrasi publik, belum cukup. Harus ada MAP-nya, ya, Magister Administrasi Publik. Nah, baru mendaftar pekerjaan, jauh lebih dihargai, lebih baik tingkat berpikir dan emosinya untuk menguasai medan pekerjaan dan interaksi di antara lingkungan kerja. Karena setiap orang yang sudah lulus S1, S2, S3 itu tidak diajarkan bagaimana memahami metode
pekerjaan-pekerjaan yang dihadapi itu tidak diajarkan. Yang didapat oleh saudara-saudara adalah ilmu pengetahuan secara umum tentang berbagai pengetahuan yang disusun dalam kurikulum sehingga menjadi pengetahuan tertentu pada disiplin tertentu. Disiplin saudara-saudara ini adalah ilmu administrasi publik, dulu ilmu administrasi negara, ya. Tidak menerangkan kenapa dari administrasi negara menjadi administrasi publik, itu pada sesi lain barangkali. Ya, hari ini saya untuk mencoba menyampaikan pokok-pokok penting tentang metode penelitian dalam penyusunan skripsi dan tesis atau serta disertasi. Ya, oleh karena itu, tentu saya akan fokus kepada skripsi. Tesis itu pembahasannya untuk perangsang saja, ya. Kemudian disertasi menjadi perangsang-perangsang, begitu ya. Kira-kira seperti itu. Perangsang dalam arti motivasi bagi saudara untuk bisa melanjutkan studi. Tidak usah takut ya, menyusun skripsi itu menurut saya gampang. Saya dalam menguji skripsi, tesis, dan disertasi, khususnya disertasi, paling 5 menit saya buka disertasi, itu sudah selesai untuk bisa mengoreksi dan memberi pertanyaan. Untuk tesis, ya 3 menit melihat bahan, saya sudah bisa mencari kelemahan dari tesis yang disusun mahasiswa. Ya skripsi, kalau skripsi tidak usah lihat dulu, sudah tahu kelemahannya, kira-kira begitu. Nah, sama saja dengan tukang masak dan lain sebagainya ya. Jika dia melihat sayur, bahwa sayur itu enak atau tidak enak, belum dicicipi juga, bagi chef, ya tukang masak itu sudah tahu rasanya kira-kira kemana. Nah, seperti itu. Sama dengan saya juga seperti itu. Jadi apa itu metodologi? Saudara-saudara, metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran, menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran. Nah, jadi menemukan kebenaran dalam sektor scientific science, ilmu pengetahuan. Ya, jadi kebenaran yang bersifat akademik, ya, kebenaran yang bersifat keilmuan, bukan kebenaran yang bersifat absolut. Kebenaran yang bersifat absolut itu datang dari Allah. Jadi tidak datang dari manusia. Oleh karena itu sifatnya adalah subjektif ilmu itu, kebenarannya, karena hanya standar-standar akademik. Jadi kalau saudara menyusun tesis salah, menyusun skripsi salah, menyusun disertasi salah, logis, tidak usah khawatir, tidak usah takut gitu. Karena memang standar ilmu pengetahuan itu ada berbagai aliran, ya, yang dipedomani dan dikaji, diikuti. Namun tentu saya menghimbau kepada saudara, saya berharap manusia yang baik itu adalah yang menerima berbagai pandangan tentang ilmu pengetahuan itu, bukan kepada satu pandangan. Orang yang baik itu selalu menerima banyak pandangan, bukan satu pandangan. Kalau pandangan fanatik, ya fanatik itu yang menjadi sempit. Dalam ilmu pengetahuan metodologi menyusun karya ilmiah, ada yang disebut dengan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dua-duanya oke, dibenarkan. Ya, ahlinya sama-sama kuat. Yang satu dari Eropa, yang satu dari daratan Amerika. Eropa sering disebut dengan aliran kontinental, ya. Kemudian Amerika dengan Inggris itu masuk ke dalam Anglo-Saxon.
tidak apa-apa. Jadi kalau Anda melihat karya ilmiah di Eropa, maka itu kualitatif kecenderungannya. Ketika saya pergi ke 5 negara di waktu itu, Spanyol, Prancis, Italia, Swiss, ya satu lagi saya lupa. Itu kualitatif semata dalam dialog dan diskusi-diskusi tentang metodologi. Tapi ketika Anda datang ke Inggris dan Amerika, itu kuantitatif. Nah, jadi mau kuantitatif oke. Mau kualitatif oke. Tapi tingkat-tingkat kebenaran yang diukur oleh dalam penulisan karya ilmiah itu, metodologinya bagaimana? Karena ada perbedaan sedikit lah, ya, berkaitan dengan kualitatif, kuantitatif itu. Pak Dr. Iwan itu sudah memahami hal-hal seperti itu, ya, tentang tarik menarik. Ada, wah, yang terbaik kuantitatif karena ada hitungannya. Yang terbaik kualitatif karena analisisnya bisa berubah-ubah dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang disebut dengan kebenaran yang tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Kebenarannya itu. Ya, apa yang sedang dikaji? Kalau mengkaji kompetensi berkaitan dengan kemampuan seseorang yang dimiliki dengan praktek pekerjaan sehingga bisa dinilai baik dan buruk, kira-kira seperti itu. Kalau kompensasi, kompetensi tadi, kalau kompensasi lain lagi, itu berkaitan dengan pendapatan atau gaji, ya, mengkaji gaji. Jadi Anda tidak usah bingung, ketika mau berakhir kuliah, macetnya di skripsi, sama juga di tesis. Tidak usah khawatir, kan ada pembimbing. Jadi ketika dipersilakan oleh Pak Dekan melalui ketua program studi membagi pembimbing, ya pembimbing itu sudah menjadi channel Anda untuk berdialog, berdiskusi mengenai karya ilmiah yang disusun dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, jadi metodologi itu tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu pengetahuan berdasarkan struktur ilmu pengetahuan. Nah, itu ya. Nah, tadi kan metodologi. Sekarang, apakah metodologi penelitian itu? Ya, metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang cara-cara atau science of methods. Dalam konteks penelitian, metodologi adalah totalitas atau cara seseorang untuk meneliti dan menemukan kebenaran. Kebenaran dalam bentuk apa? Ya, di sekitar kebenaran, ilmu pengetahuan dengan menggunakan metodologi. Jadi metodologi penelitian merupakan cara bagaimana kita melakukan penelitian. Nah, di dalam metodologi penelitian, ya dibahas banyak, kan ada dosen metodologi penelitian. Silahkan Anda berdiskusi lebih dalam dengan dosen metodologi penelitian. Tapi saudara-saudara, karena dosen juga hanya menyampaikan transfer ilmu pengetahuan itu terbatas, maka saudara-saudara juga harus membaca tentang buku yang berkaitan dengan metodologi penelitian. Buku apa yang dibaca? Buku apa saja? Tergantung anjuran dari dosen yang bersangkutan. Tapi kalau saya buku apa saja. Tadi kan ada Pak Sugiono, kata Pak Dr. Iwan, dia ahli. Ya, dia menulis tentang buku metodologi penelitian secara umum. Ada metodologi pendekatan kualitatif Pak Sugiono. Ada metodologi pendekatan kuantitatif. Silakan baca. Ya. Kalau saya tidak mengkhususkan dalam bidang ini, saya lebih banyak mengajar tentang teori-teori organisasi,
analisis kebijakan publik, manajemen sumber daya manusia sektor publik, itu beberapa hal yang dibahas oleh saya. Tetapi Pak Dr. Iwan meminta saya untuk mengkaji hal-hal terutama berkaitan dengan dua aliran tadi. Nanti akan kita bahas. Dua aliran, kualitatif dan kuantitatif. Saya akan beri beberapa contoh tesis atau skripsi yang kualitatif dan kuantitatif ya dalam pembahasan ini. Yang kedua, penelitian adalah upaya untuk mendapatkan informasi dan melakukan investigasi data guna mendapatkan ilmu pengetahuan atau menemukan ilmu baru. Nah, jadi melakukan penelitian itu harus menemukan ilmu baru, pengetahuan baru. Ya, istilah lain sering disebut dengan novelty. Novelty itu sendiri sebenarnya lebih dekat kepada temuan kualitatif. Sebab sebenarnya temuan-temuan dalam kuantitatif itu novelty-nya adalah dimensi-dimensi, faktor-faktor yang dibahas di dalam analisis parsial teori yang variabel yang dibahas oleh peneliti. Nah, di sini saya agak sulit, tidak bisa memberikan contoh karena tidak ada papan tulis ya. Tapi insya Allah satu saat saya juga bisa menyampaikan pokok-pokok penting tentang kualitatif, kuantitatif kepada dosen S1 di Unsub ini supaya tidak saling menyalip, kira-kira seperti itu. Ya biar jalan mengalir seperti air saja di antara kualitatif kuantitatif itu. Dalam arti sederhana, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses memilih cara yang spesifik untuk menyelesaikan permasalahan di dalam melakukan atau menyelesaikan riset. Nah, jadi cara sederhana dalam metode penelitian menggunakan istilah metode penelitian. Tujuan metode penelitian diharapkan peneliti dapat memperoleh hasil penelitian yang kompeten. Jadi kompeten itu apa? Jadi kompeten itu yang sesuai dengan kebutuhan. Kredibel, ya, kredibel. Kredibel itu berwibawa, ya, bermanfaat, tepat, dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sebuah penelitian dapat dipertanggungjawabkan jika memenuhi persyaratan metodologi penelitian. Jadi setidaknya dari penelitian yang dilakukan akan menjawab permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Jadi pertanyaannya, kenapa harus diteliti? Karena ada masalah. Jadi jangan sampai Anda ditanya di dalam sidang, saya pernah punya bimbingan, ketika ditanya, apa masalahnya? Alhamdulillah Pak, ada masalahnya. Diteliti ya itu masalahnya. Gitu, ya. Jadi jangan alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi masalah itu dicari oleh kita, kalau dalam kuantitatif biasanya dalam variabel terikat. Tapi kalau dalam kualitatif tidak bicara variabel, ada dalam tema dari judul skripsi, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu saya berharap, saudara-saudara, di dalam menyusun skripsi boleh membaca buku, tapi baca dulu beberapa skripsi 2, 3 sampai 5, ya. Skripsi, kemudian cari buku-buku yang berkenaan dengan tema judul ya dari skripsi yang akan dibahas oleh saudara-saudara, ya. Nah, saudara-saudara, dilihat dari segi jenis penelitian, metode penelitian pada dasarnya memiliki 3 manfaat atau kegunaan. Satu, untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru tadi, ya, penemuan baru yang tidak tahu dari permasalahan yang dibahas menjadi tahu. Begitu.
Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk membuktikan atau menguji kebenaran yang telah ada. Dan yang ketiga, membantu dalam mengembangkan pengetahuan yang lebih kaya dan lebih banyak. Ini kira-kira 3 jenis metode penelitian yang bisa bermanfaat bagi saudara-saudara. Intinya untuk mengungkap sesuatu yang tidak tahu menjadi tak tahu. Gitu. Nah, saudara, nah ini jenis dari metode penelitian itu sebenarnya ada 5. Ya, ini pendekatannya ya. Jadi ini jenis dari pendekatan metode penelitian, yaitu metode kualitatif, 2 metode kuantitatif, 3 metode survei, 4 metode ekspos fakta, dan kelima metode deskripsi. Jadi di dalam metode kualitatif yang terinti adalah metode kualitatif dan metode pendekatan kuantitatif. Sementara di kuantitatif juga ada survei. Ya, kemudian ada juga metode deskriptifnya di metode kuantitatif dan kualitatif. Nanti kita bahas ya setelah pembahasan jenis-jenis ini, apa itu metode kualitatif penerapannya dan metode kuantitatif penerapannya. Kita bahas satu-satu. Metode kualitatif merupakan metode riset yang memberikan penjelasan lebih analisis dan bersifat subjektif. Jadi metode kualitatif itu bersifat subjektif. Kenapa? Karena hanya menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang terjadi ketika kita melakukan suatu penelitian. Nah, jadi sifatnya sangat subjektif, dilihat dari konteks keilmuan. Pada metode ini peneliti menggunakan perspektif dari partisipan. Siapa partisipan itu? Orang-orang yang diteliti sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Dan yang kedua, metode kualitatif itu, pada metode kualitatif biasanya menggunakan teknik penelitian berupa observasi, eksperimen, dan wawancara terbuka. Jadi observasi itu melakukan observasi tentang hal-hal yang sudah dipersiapkan dan dipertanyakan kepada informan berkaitan dengan tema atau judul dari sebuah skripsi. Kemudian juga melakukan eksperimen jika itu penelitiannya bersifat eksakta, ya. Dan wawancara terbuka. Yang paling inti sumber informan dari kualitatif itu wawancara yang terbuka dengan orang yang berkompeten berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan bawahan yang menjadi bagian dari bentar. Nanti lagi zoom dulu ya, lagi zoom. Ya, nanti. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Nah, saudara-saudara, mohon maaf tadi ya. Jadi sumber utama dari kualitatif itu adalah wawancara dengan orang yang berkompeten di dalam tempat penelitian. Nah, karena kita administrasi publik, di mana penelitiannya? Penelitian kita di lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tapi kebanyakannya di eksekutif, yaitu di Pemda, boleh di pedesaan, di desa, boleh di kecamatan, boleh di dinas-dinas, ya, boleh di kantor sekretariat, kantor DPRD, dan lain sebagainya, Juga di kantor-kantor yudikatif seperti di kantor wilayah hukum atau peradilan, boleh.
kita melakukan penelitian. Nah, ini ada catatan, saudara. Jika pada metode kuantitatif datanya bersifat angka atau skala, maka pada metode kualitatif datanya dapat berupa pendapat atau hasil pencatatan di lapangan. Oleh karena itu, di dalam penelitian kualitatif cenderung data hasil wawancara itu menjadi data utama yang tidak boleh tercecer atau harus lengkap dan kuat apa yang ingin dicapai di dalam melakukan penelitian tersebut. Ya. Nah, itu tentang metode kualitatif. Nah, sekarang apakah metode kuantitatif itu? Pertama, metode kuantitatif merupakan metode kebalikan dari kualitatif. Ya. Kalau di kualitatif tidak menggunakan data-data analisis yang bersifat angka, ya, dengan alat analisis statistik, maka di metode kuantitatif menggunakan analisis angka-angka, kesimpulannya juga bersifat angka, tapi menjelaskan angka, ya, dan kemudian angka-angka itu dianalisis apakah bersifat positif atau negatif, apakah bersifat signifikan atau non signifikan. Nah, seperti itu, ya. Yang kedua, metode kuantitatif merupakan metode yang dilakukan secara sistematik dengan menggunakan model-model yang bersifat matematis. Ya, oleh karena itu, analisisnya bersifat kuantitatif dengan menggunakan alat analisis yang disebut dengan statistik. Nah, berkaitan dengan statistik, jika di antara saudara ada yang alergi dengan statistik, karena statistik itu adalah alat yang digunakan untuk memperoleh sumber-sumber data, ya, dari responden, maka Anda tidak perlu memahami statistik secara umum. Ya, Anda bisa menyuruh ahli statistik dengan menggunakan angket dan nanti akan keluar angka-angka. Maka angka-angka itu nanti dianalisis oleh Anda. Apakah masuk ke dalam jawaban positif atau negatif. Apakah signifikan atau non-signifikan. Jadi saya kira dibenarkan ya untuk menganalisis hitungan-hitungan statistik itu kepada ahlinya, tidak usah dikerjakan oleh kalian. Tetapi andai kata kalian mau memahami tentang cara penggunaan statistik itu, silahkan saja, lebih bagus itu. Dan saya sudah berbicara, setidaknya untuk S1 sekarang ini tidak hanya regresi dan korelasi saja analisis statistiknya, tetapi bolehlah dengan SEM, ya, dengan PET analisis. Kalau SEM terlalu berat, itu untuk S3. Ya, PET analisis itu standar dan mudah dipahami. Ya. Karena pertanyaannya cuma ada dua, yaitu yang bersifat menyeluruh dan spesifik. Parsial dan satu lagi non parsial. Ya, jadi kalau parsial itu menguji tentang dimensi, faktor, atau apalah istilahnya, ya, itu sudah jelas akan keluar angka-angkanya, ya. Dan argumentasi data bahwa pekerjaan itu berjalan dengan baik dan tidak baik diperlihatkan oleh analisis data angka. Ya, jika angkanya 0, sekian, itu negatif, berarti pekerjaan belum dijalankan. Jika angkanya umpamanya ukurannya dari 1 sekian, maka itu signifikan. Pekerjaan itu sudah dijalankan sedemikian rupa. Jadi argumentasinya jelas. Ya, sering orang kuantitatif menyindir penelitian kualitatif itu dianggap penelitian belum selesai.
karena belum ada angkanya. Itu kata orang kuantitatif. Tapi kata orang kualitatif, penelitian kuantitatif itu ya tidak terlalu diperlukan dalam ilmu sosial. Karena ilmu sosial itu, fenomena itu cepat berubah. Ya cukup dengan analisis yang bersifat esai, kira-kira seperti itu. Tapi nggak usah dipersoalkan sekali lagi itu, karena Pak Dr. Iwan juga setiap menguji S1, S2 menerima dua metode pendekatan ini, baik kuantitatif maupun kualitatif. Tetapi kita sebagai dosen tentu harus bijaksana. Jangan mahasiswa itu menulis kualitatif, diujinya kuantitatif. Atau menulisnya kuantitatif, diuji kualitatif, itu nggak adil. Nah, di sini diperlukan kejembaran dosen di dalam menguji karya ilmiah atau skripsi atau tesis yang ditulis oleh mahasiswa. Dan tentu sebagai penguji, jangan menguji mahasiswa kecerdasannya seperti kita. Jadi harus menguji kecerdasan, kemampuan mahasiswa S1 yang bersangkutan. Kalau mahasiswa diuji kecerdasan seperti kita, tidak akan lulus. Ya tidak boleh begitulah, karena yang namanya sekolah, kalau pada waktunya sudah selesai, kuliah sudah, angkanya itu sudah ada, nilai-nilainya, skripsinya selesai, ya andai ada kekurangan, suruh diperbaiki saja. Andai kata ada tesisnya, kelemahan-kelemahan, perbaiki saja. Itu sebagai dosen, ya sebagai dosen yang baik tentu saja. Kalau tidak seperti itu, bukan dosen yang baik, saya kira. Ya, pokoknya saya mah senang kalau lihat mahasiswa menguji dipita cerik, menangis, biar agak puas menguji, itu tidak boleh. Kan mahasiswa itu anak orang lain. Sudah bersyukur mahasiswa mempercayai Unsub, sekolah ke Unsub dengan biaya besar. Lalu pada saat akhir dari pendidikannya dipersulit oleh dosen, tidak boleh. Gitu ya. Jadi kalau sudah pada tingkat penyelesaian, kekurangannya suruh diperbaiki saja. Begitulah dosen yang baik. Nah, ciri lain dari metode kuantitatif itu hipotesis dan teori yang digunakan biasanya berkaitan dengan fenomena alam. Jadi dalam kuantitatif ada hipotesis. Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara yang muncul setelah adanya teori yang pasti, yang jelas, yang sudah, karena di dalam kuantitatif itu orientasinya kecenderungan menguji teori. Tadi saya katakan apakah dimensi, faktor, ya, atau apa namanya kira-kira seperti itu, ya. Jadi sifat penelitiannya itu adalah objektif, ya. Kalau di penelitian kualitatif subjektif, objektif karena dukungan angka tadi dan analisis. Tidak cukup kelemahan dari penulis yang bersifat kuantitatif itu tidak memahami angka. Angka itu harus ditafsir dan dijelaskan. Kenapa munculnya 0,13, 0,15, 0,18 sampai 1, ya, sampai 2. Kenapa angka itu? Apa artinya angka itu? Itu yang diperlukan dalam penelitian kuantitatif, ya. Jadi data-data yang diperoleh dalam penelitian kuantitatif bisa digunakan melalui beberapa metode seperti tes, ya, karena angketnya harus dites sebelum disebarkan kepada penelitian yang sebenarnya. Lalu dilakukan pengujian, apakah angket itu bisa diterima oleh responden atau tidak. Kalau tidak harus diperbaiki, berarti redaksinya salah. Dan juga harus wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur itu kepada pimpinan kalau penelitiannya di instansi pemerintah. Apa isi dari wawancara terstruktur itu? Untuk membackup sumber-sumber informasi yang dikemukakan oleh para pegawai melalui angket itu jangan-jangan menjadi terlalu subjektif karena tidak simpati terhadap pimpinan.
Sebab itu diperlukan wawancara terstruktur kepada pimpinan. Jadi data penelitian yang didapat berupa angka, ya, skala maupun grafik yang bisa dihitung. Itulah saudara tentang kuantitatif. Tapi sekali lagi dua-duanya adalah oke dan istimewa. Walaupun saya lebih suka kuantitatif, tetapi saya tidak mengharamkan kualitatif. Karena apa? Karena secara akademik dibenarkan kedua pendekatan. Ya. Jadi harus seperti itu kita berpandangan dan berpendapat. Nah, kemudian metode survei. Apa itu metode survei? Metode survei adalah metode penelitian yang dikemas dan disusun berbentuk opini. Tadi kan ada observasi juga menggunakan survei. Jadi tetap metode ini dipakai juga di pendekatan kuantitatif khususnya. Metode ini dimanfaatkan untuk membuat gambaran umum melalui sampel beberapa orang. Menarik sampel itu kalau respondennya terlalu banyak. Jadi Anda tidak usah menggunakan kata sampel, cukup saja responden. Kalau tidak menarik sampel, ya sebut kalau PET analisis, paling tidak kan respondennya harus 30. Kalau kurang dari 30 susah untuk dianalisis. Lebih baik kualitatif saja. Karena angka-angkanya tidak akan memberi patokan kepada kita kalau kurang dari 30. Ya. Nah, saya sudah menganjurkan ke Pak Dr. Iwan, ada asisten saya kalau khusus tentang kuliah regresi, korelasi, PET analisis, SEM, ya itu saudara Tombak Kapura Bagja, Insinyur Tombak Kapura Bagja Magister Teknik MT, ya Magister Teknik. Silakan satu waktu Anda khusus bicara tentang alat analisis itu, ya. Tidak berbicara metode secara keseluruhan. Manfaatnya bagaimana? Efisiensinya bagaimana? Menyenangkannya bagaimana? Tidak ada kesulitan sebetulnya karena yang mengerjakannya bukan kita, statistik itu, ya. Cuman keluar angka-angka, jadi enjoy. Saudara. Kemudian ini metode ex post facto. Metode ex post facto adalah metode penelitian yang berhubungan dengan sebab akibat. Ini juga kalau di kuantitatif itu, kalau bicaranya tentang pengaruh atau hubungan itu sebab akibat. Jadi yang paling utama tadi saya katakan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Istilah survei, istilah ex post facto itu akan hadir di dalam kedua pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif. Ya. Nah, istilah lain sering muncul metode deskriptif di dalam penulisan skripsi. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan peristiwa secara langsung atau tidak langsung. Nah, ini sebentar ya. Kalau nggak di ini dosa. Maaf, bahwa sedang Zoom nanti ya. Ya. Ya, oke. Ya, oke, terima kasih. Ya, mohon maaf Pak Dr. Iwan kalau tidak diambil berdosa gitu. Wios, Pak. Nah, metode penelitian deskriptif itu dibagi menjadi dua. Pertama, metode cross-seksional adalah studi yang mempelajari dinamika hubungan atau korelasi antara faktor-faktor resiko dengan dampak pendekatan yang dilakukan dengan observasi atau pada kondisi waktu tertentu. Nah, ini kembali lagi digunakan di dalam kuantitatif. Sedangkan metode longitudinal merupakan jenis penelitian di bidang sosial, kecenderungan kepada kualitatif digunakan dengan cara membandingkan perubahan subjek penelitian dalam rentang waktu tertentu. Nah, ini seperti ilmu administrasi atau sosiologi,
ya, penelitian tentang pola hidup, perilaku, ya, pendapat, ya, opini masyarakat dalam rentang waktu yang lama. Itu disebut jenis longitudinal. Tapi kalau dibahas ini juga bisa satu sesi, ya, sebenarnya khusus cross sectional dan longitudinal, ya. Jadi catatan kedua metode penelitian ini bisa dibahas secara spesifik di kemudian hari. Tidak dibahas di sini karena waktunya yang akan terlalu panjang, gitu ya. Nah, setelah kita mengenal kualitatif, kuantitatif, kemudian tadi ada de facto, kemudian deskripsi dan sebagainya, kita mengenal apa sih pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk mahasiswa S1 menjelaskan dua hal induktif deduktif itu terlalu tinggi, terlalu riet lah, begitu kira-kira. Tetapi paling tidak ada mahasiswa S1 harus mengenal istilah deduktif dan induktif. Tidak apa-apa, yang penting mengenal. Penelitian deduktif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan cara berpikir dari sesuatu yang umum mengarah ke khusus. Secara umum sering disebut dengan pendekatan top down, ya. Jadi pendekatan dari bawah ke atas. Penelitian deduktif merupakan penelitian yang memiliki kategori untuk aktivitas pengujian hipotesis yang bertujuan untuk memvalidasi sebuah teori. Nah, jadi berkaitan dengan teori. Ya, kalau orientasinya teori, ya kuantitatif. Nah, induktif nanti kita bahas. Kemudian ciri-ciri penelitian deduktif itu satu berkaitan dengan pengembangan hipotesis. Karena dalam kualitatif tidak ada hipotesis, yang ada proposisi. Atau kalau perlu tidak ada proposisi. Karena penelitian kualitatif itu melahirkan proposisi. Tetapi untuk kerangka belajar sebaiknya proposisi itu ada, sehingga Anda mengenal apa itu proposisi dan apa itu hipotesis. Jadi berdasarkan teori yang ada, kemudian merancang strategi penelitian untuk menguji hipotesis, itu deduktif. Kemudian deduktif menarik dari yang khusus ke yang umum atau hubungan sebab akibat. Tadi sudah dijelaskan sebab akibat dalam metode yang sudah dijelaskan tadi. Jadi berkaitan dengan dampak, dengan pengaruh, itu sebab akibat atau hubungan. Dan yang ketiga, menawarkan beberapa kelebihan antara lain, kemungkinan untuk menjelaskan hubungan kausa antara konsep dan variabel untuk konsep secara kuantitatif. Sekali lagi, kalau itu bicaranya variabel, maka cirinya deduktif dan kuantitatif. Cirinya itu aja, saya kira. Jadi ketika bicara variabel, maka itu sifatnya kuantitatif. Di dalam kualitatif itu tidak ada istilah variabel. Itu adalah istilah-istilah di dalam kuantitatif. Ya, jadi jangan dicampur aduk. Kalau konsisten dalam kuantitatif, silakan menggunakan istilah variabel. Tetapi konsisten dalam kualitatif, ya sebut aja tema, judul sebuah karya tulis atau skripsi atau tesis atau disertasi. Dan saudara, sekarang apa sih penelitian dari udah jam 5 ya sebentar ya. Apa penelitian induktif itu? Penelitian induktif untuk menciptakan sebuah pengetahuan baru yang kecenderungannya untuk menguji sebuah teori. Jadi jangan mentang-mentang induktif, teori diabaikan, tidak boleh. Tetap saja kalau konsepnya akademik, teorilah yang menjadi patokan. Hanya bedanya kalau rumusan masalah di kuantitatif itu dari variabel terikat. Ya, tetapi kalau menyatakan masalah di dalam induktif atau kualitatif, ya dari teori yang digunakan. Umpamanya implementasi kebijakan
bidang perizinan oleh Dinas Anu. Nah, jadi yang dikaji itu masalah-masalah berkaitan dengan dimensi dari implementasi kebijakan itu. Dari siapa? Oleh pendapat siapa? Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian penelitian induktif merupakan model pendekatan yang digunakan untuk menyusun logika dan penalaran dalam membangun suatu ilmu pengetahuan atau menjelaskan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Jadi diperoleh dari lapangan berdasarkan pengamatan dan informasi wawancara dari pihak yang berkompeten. Nah, tidak ada yang sulit, bukan? Hanya yang perlu dipelajari oleh Anda itu adalah bagaimana memperoleh data baik kuantitatif maupun kualitatif kepada responden. Nah, itu ada ilmu tersendiri yang berkaitan dengan pendekatan kemanusiaan. Dalam penelitian itu berinteraksi dengan responden. Maka Anda harus tahu pendekatan kepada responden sehingga mereka mau bicara dan memberi data. Nah, itu oleh pembimbing sajalah gitu ya. Tidak usah dibahas di sini. Nah, ini ciri-ciri penelitian induktif. Satu, dimulai dengan observasi dan teori yang diajukan menjelang akhir proses penelitian sebagai hasil observasi. Jadi, teori yang digunakan bisa berubah. Teori awal ini, teori akhir yang lain. Itu menariknya dari sebuah penelitian kualitatif yang bersifat induktif. Ya. Kemudian melibatkan pencarian pola dari observasi dan pengembangan penjelasan yang bersifat explanation. Kemudian ketiga, tidak ada teori atau hipotesis yang akan diterapkan dalam studi induktif. Ya, jadi tidak selalu teori yang menjadi konsentrasinya di awal penelitian. Dan peneliti bebas untuk mengubah arah penelitian setelah proses penelitian dimulai. Ya, itu ciri-ciri kualitatif. Jadi bebas, berubah. Oleh karena itu, penelitian sudah selesai. Jika data tidak cukup, Anda bisa melakukan penelitian ulang. Dalam kuantitatif tidak bisa. Ya, penelitian ulang. Ya, kecuali hanya untuk mengecek keabsahan data. Kalau diganti teorinya dalam kuantitatif berarti harus melakukan penelitian ulang. Tapi kalau dalam kualitatif tidak masalah. Nah, jadi keempat, penelitian induktif tidak berarti mengabaikan teori ketika merumuskan pertanyaan dan tujuan penelitian. Jadi tidak diabaikan. Tetap saja berangkat kepada konsep teori karena ini adalah penelitian yang bersifat akademik. Yang kelima, penalaran induktif berdasarkan pada belajar dari pengalaman untuk mencapai kesimpulan atau untuk menghasilkan teori. Nah, jadi di situ ditemukan apa yang disebut dengan temuan baru. Berdasarkan teori-teori yang digunakan, maka menemukan teori baru dengan istilah yang keren, novelty, temuan baru. Ya, susah dijelaskan di sini, tetapi kalau dipraktekkan dalam menyusun tesis, skripsi, disertasi, itu mudah untuk dilakukan. Ya, karena Anda akan ada pembimbing. Nah, saudara-saudara, itu berkaitan dengan metodologi, saya kira ya. Sudah cukup metodologi seperti itu. Sekarang kita akan beralih ke penulisan skripsi, tesis, atau disertasi. Maka harus dimulai skripsi atau tesis itu dengan judul dari sebuah tesis, skripsi, dan disertasi. Jadi kalau judulnya menarik, maka karya ilmiah itu menarik. Tapi kalau judulnya tidak menarik, maka hasilnya juga mungkin kurang menarik. Nah, saya merumuskan apa judul karya ilmiah atau skripsi itu. Judul adalah cermin dari sebuah karya tulis. Jadi kalau judulnya jelas, kalau kualitatif, umpamanya judul tentang kompetensi pegawai di bidang
lalu lintas Dinas Perhubungan. Itu berkaitan dengan kompetensi pegawai. Jadi diartikan kompetensi pegawai itu adalah cara-cara kerja yang baik yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. Kalau dalam kuantitatif, pengaruh kompetensi ya terhadap efektivitas kerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. Nah, itu adalah judul dari karya tulis. Kalau kuantitatif, minimal harus ada 2 variabel. Tetapi kalau kualitatif cukup dengan tema judul saja, begitu ya. Tidak ada variabel. Tapi orang sering menyebut 1 variabel, ya, 1 variabel untuk kualitatif. Sebenarnya tidak tepat karena tidak ada variabel dalam kualitatif itu. Ya, tetapi apa yang disebut dengan variabel itu sesuatu yang bisa diubah atau dianalisis. Ya, seperti kepala, ya, baju itu adalah variabel. Ya. Jadi kalau bicara tentang kepala apa? Kepala kami, kepala unta, kepala apa? Baju siapa? Baju perempuan, baju laki-laki, kira-kira seperti itu. Nah, saudara. Jadi sekali lagi judul karya ilmiah itu harus jelas karena menjadi sebuah cermin dari sebuah karya tulis. Kalau judulnya menarik, maka orang yang membaca juga akan tersulut atau tertarik untuk membacanya. Tapi kalau judulnya pabelit, ya tidak jelas. Begitu ya. Bicara tentang kualitatif, tapi judulnya kuantitatif. Bicara kuantitatif, tapi judulnya kualitatif. Itu tidak konsisten namanya. Sulit untuk dikerjakan. Bicara tentang kuantitatif, tapi 2 variabel, 3 variabel. Ya, bicara kuantitatif, tetapi tidak ada variabel. Nah, itu salah, saya kira. Nah, karena itu, setelah judul dimulai dengan bab 1. Bab 1 itu pendahuluan. Bab 2, bab 3. Kalau di S2, bab 1, bab 2, bab 3. Kalau di Unpas, tempat saya bekerja, bab S1 juga sudah bab 1, bab 2, bab 3 untuk usulan penelitian untuk UP. Kenapa dulu? Kalau dulu itu cukup bab 1 plus metode penelitian. Ya, teori, kajian pustaka, metode penelitian. Tapi sekarang bab 1, bab 2, bab 3 supaya mahasiswa itu begitu selesai bab 1, bab 2, bab 3 kemudian seminar usulan penelitian, maka tidak lama kemudian dia menulis bab 4, bab 5. Artinya cepat selesai kira-kira secara teknis seperti itu. Saudara-saudara, apa sih sebenarnya pendahuluan itu? Di dalam pendahuluan itu sesuatu yang didahulukan. Kira-kira ya, sesuatu yang didahulukan. Dalam menulis karya ilmiah, apa yang didahulukan? Di dalam pendahuluan itu, bab 1 ada latar belakang penelitian, ada rumusan atau identifikasi masalah, ada rumusan masalah atau identifikasi masalah, ada tujuan penelitian, dan ada kegunaan penelitian. Itu standar untuk bab 1. Apa sih latar belakang penelitian? Ya, antara pendekatan kualitatif, kuantitatif. Tadi harus menjadi patokan. Ya, kalau dari khusus ke umum itu bersifat kualitatif. Jadi kualitatif dalam latar belakangnya langsung menjelaskan sesuatu yang bersifat umum, kemudian mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dilakukan di dalam penelitian. Jadi sekali lagi kalau bicara tentang kompetensi, maka masalahnya berkaitan dengan sekitar faktor atau dimensi kompetensi.
di dalam pendahuluan itu. Tapi kalau berbicara tentang kompetensi, pengaruh kompetensi dan kinerja pegawai, maka pokok-pokok yang dibahas adalah berkaitan dengan kinerja pegawai dari variabel terikatnya. Sebut saja di kinerja pegawai itu kualitas kerjanya kurang baik, kuantitasnya, kemudian keandalan. Ya, kalau dimensinya ada 6 di dalam variabel terikat itu, ya cukuplah 2 untuk penelitian pendahuluan itu, ya. Rumusan masalah dalam penelitian pendahuluan. Jadi ada 2, ada indikator masalah. Dari 6 itu cantumkan saja 2. Jadi cari rumusan masalah itu yang sesuai dengan teori yang digunakan di dalam variabel terikat. Kalau dalam kualitatif, cari masalah-masalah itu berkaitan dengan tadi kalau kompetensi. Apa saja dimensi kompetensi itu, umpamanya keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Pegawai tidak terampil karena sering melakukan ini, terutama pada bidang anu, begitu penjelasannya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kualitatif itu sebelum rumusan masalah biasanya ada fokus penelitian. Jadi fokus penelitian itu adalah fokusnya penelitian itu di mana? Apakah di kecamatan atau di kantor desa, kelurahan? Ya, itu fokus. Jadi kemudian fokus yang kedua, teori yang digunakannya dari siapa? Biasanya dirumuskan teori itu di dalam kerangka berpikir. Cantumkan, sebutkan teori yang digunakan dari Bapak Dr. Iwan Henry Kusnadi, judul bukunya berkaitan dengan menganalisis teori mengenai dimensi kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah fokus penelitian. Nah, kemudian kalau setelah fokus penelitian di dalam kualitatif itu memberikan rumusan masalah. Ya, rumusan masalah itu bertindak sebagai pembatasan dari sebuah penelitian supaya tidak melebar. Sehingga biasanya rumusan masalah itu disusun di dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Biasanya ada 1 rumusan, 2 rumusan, 3 rumusan, tergantung kebutuhan pembatasan masalahnya. Saya cenderung untuk kualitatif itu istilahnya rumusan masalah. Walaupun hampir mirip sama, tetapi istilahnya berbeda nomenklaturnya. Dalam kuantitatif lebih baik identifikasi masalah. Ya, tetapi kalau umpamanya dalam kuantitatif juga menggunakan rumusan masalah, boleh, tetapi harus pakai prolog. Prolognya berdasarkan rumusan masalah itu, maka diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. Itu prolognya. Begitu. Tetapi sekali lagi, tidak usah membedakan apakah pakai rumusan masalah, identifikasi masalah. Dipersilahkan. Kedua, tujuan penelitian. Ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu apa? Apa maksud penelitian ini, untuk apa? Tapi tidak usah maksud dan tujuan, hampir mirip. Kalau pakai maksud tujuan, jangan pakai tujuan. Tapi yang baku adalah tujuan penelitian. Biasanya tujuan penelitian itu menjawab rumusan masalah. Jadi kalau ada rumusan masalahnya 2, maka tujuan penelitiannya itu 2. Kalau identifikasinya 2, tujuan penelitiannya 2. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat, kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian itu adalah kegunaan untuk objek penelitian di mana Anda melakukan penelitian, ya, sebagai pengembangan ilmu dalam memecahkan masalah yang ada di lembaga atau dinas tersebut. Sedangkan kegunaan penelitian untuk Anda, yaitu kegunaan bermanfaat untuk diri sendiri sehingga mengetahui tentang perkembangan ilmu berkaitan dengan tema atau judul penelitian. Nah, itu bab 1.
Bab 2, kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis atau proposisi. Sering juga orang menggunakan istilah kajian pustaka itu dengan tinjauan pustaka. Boleh, ya. Tapi sekarang cenderungnya kajian pustaka. Apa kajian pustaka itu? Kajian ahli yang dibahas baik variabel bebas maupun variabel terikat secara luas. Itu secara kuantitatif. Kajian ahli tentang tema yang dibahas dari sebuah skripsi ini atau tesis ini atau disertasi ini. Jadi di kajian pustaka itu ada tek-tek, ada bengek. Karena secara luas. Tapi tetap berkaitan dengan tema atau judul dari sebuah skripsi. Ya, jangan membahas kompetensi yang dibahas tentang inovasi, itu nyambung. Ya, berkaitan saja dengan kompetensi secara luas, dengan pengawasan secara luas jika itu pengawasan. Nah, jadi dari tek-tek sampai bengek dibahas dalam kajian pustaka. Karena ini S1, saya tidak menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan alur pikir, ya, karena terlalu tinggi. Tapi kajian pustaka sekarang itu menggunakan penelitian terdahulu. Ya, kalau di S3 penelitian terdahulunya 9, kalau di S2 5, ya di S1 2 sampai 3 lah, gitu ya. Untuk apa? Kegunaannya penelitian terdahulu itu untuk memberi perbandingan antara penelitian saudara dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Dan juga untuk menghindari plagiat dari sebuah penelitian yang sudah dilakukan. Boleh teori yang digunakan sama, tapi lokasi tidak boleh sama. Karena belum tentu teori yang digunakan pada lokasi A akan sama dengan hasilnya dengan yang digunakan pada lokasi B atau objek B. Ya, tetapi tentu saja penelitian yang canggih itu selalu mencari teori-teori yang baru, walaupun judulnya sama. Setelah kajian pustaka, maka kerangka berpikir. Karena kajian pustaka itu kajian ahli secara luas, maka di kerangka berpikir itu perlu diciutkan. Karena kerangka berpikir itu pendapat ahli yang berkaitan dengan teori yang spesifik. Jadi dibahas variabel-variabel bebas dan terikat di dalam kerangka berpikir ini. Kemudian di kualitatif dibahas tentang pandangan-pandangan yang berkaitan dengan teori kompetensi atau pengawasan tadi. Ya. Maka setelah kerangka berpikir dibahas secara khusus, harus ada juga, tidak usah terlalu banyak, ya 2-5 lembar, kira-kira begitu. Kalau berkaitan dengan kuantitatif, kenapa ada hubungan teori A dengan B dengan C? Jadi kalau 2 variabel itu harus ada teori yang menghubungkan. Kenapa membahasnya pengaruh kompetensi dan pengawasan terhadap kinerja pegawai pada dinas anu? Maka harus ada teori yang menghubungkan kedua teori tersebut. Saya tidak promosi dalam buku saya. Di judulnya tentang teori organisasi, saya merumuskan tentang hubungan dalil-dalil di antara inovasi dengan efektivitas kerja, tadi kompetensi dengan kinerja pegawai itu dibahas dalam buku saya, ya, untuk memudahkan hubungan teori tadi, ya. Tetapi kalau kualitatif tidak membahas tentang hubungan teori itu. Itu menariknya di dalam kuantitatif.
Dan kalau di dalam hipotesis itu dalam hipotesis itu perumusan bersifat kuantitatif, aduh punten nuju jum sekedap ke jam genep Pak. Mohon maaf. Nah, hipotesis itu terumus karena ada kerangka berpikir. Tetapi kalau itu kuantitatif, tapi kualitatif proposisi. Sebenarnya di SIG tanpa hipotesis dan proposisi juga tidak apa-apa. Tetapi dalam kerangka pembelajaran hipotesis proposisi harus ada. Karena hipotesis itu bersifat maupun proposisi bersifat jawaban sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan. Jawaban sebenarnya kapan? Jawaban sebenarnya nanti di hasil penelitian bab 4. Oleh karena itu, hipotesis itu jawaban yang bersifat sementara. Menjawab rumusan masalah begitu. Kalau di bab 4 nanti yang membuktikan, menjawab rumusan masalah dan membuktikan tentang hipotesis. Hipotesis itu tidak selalu harus positif, boleh negatif. Ya. Karena sifatnya dugaan sementara. Nah, itu bab 2. Ya. Bab 3 adalah objek dan metode penelitian. Sering juga karena objek ini kalau di kualitatif itu dibahas di awal bab 4. Sehingga bab 3-nya tidak menggunakan metode penelitian. Tidak menggunakan objek penelitian. Tetapi kalau menurut saya, pembahasan bab 4 kualitatif itu berkaitan dengan objek itu tidak terlalu banyak. Ya, hanya pokok-pokok saja dari objek. Lebih baik dia dilakukan saja dalam bab 3 dengan judul objek dan metode penelitian. Sehingga tentu saja sebuah karya ilmiah itu tidak terlalu tipis lah. Walaupun tidak terukur tebal atau tipisnya itu berkaitan dengan tingkat kedalaman dan keilmiahannya, tidak menjadi ukuran. Tapi lah agak pantas kalau S1 umpamanya 80 sampai 100 lembar, S2 antara 100 sampai 120, S3 sampai 300 lembar, itu logis-logis saja saya kira. Karena pembahasan kedalamannya juga berbeda dari masing tingkatan skripsi, tesis, dan disertasi ini. Ya. Nah, jadi kepada kawan-kawan yang membahas secara kuantitatif tadi di metode penelitian, kalau menggunakan PET analisis, Anda itu bisa mengulang judul skripsi menjadi judul tesis di S2-nya. Sehingga tinggal memperdalam saja, mendalami teori dan memperdalam metode penelitiannya. Nah, itu keuntungan dari kuantitatif. Ya. Tapi kalau di kualitatif dibahas ulang juga kan biasanya teori-teorinya sudah tidak canggih di kualitatif itu karena berubah-ubah itu. Itu keuntungan yang membahas skripsi dalam model kuantitatif. Nah, tentu di dalam metode penelitian itu Bapak Ibu tidak usah mengarang sendiri ya. Menulis sebuah skripsi itu membaca skripsi. Ya, berkaitan dengan prolog-prolog seperti metode penelitian, prolog-prolog dalam objek penelitian, prolog-prolog dalam kajian pustaka itu tidak termasuk plagiat saya kira. Sama juga kalimatnya tidak apa-apa menurut saya karena baku itu. Ya. Yang tidak boleh itu menjiplak hasil penelitian orang lain. Biasanya setelah menjelaskan metode penelitian itu, kemudian kita merumuskan kalau dalam kuantitatif itu operasional variabel. Operasional variabel itu dibutuhkan karena sebagai ruang atau alat untuk menerjemahkan teori dalam kerangka berpikir ke dalam operasional variabel dalam bentuk indikator. Indikator itu untuk apa?
Indikator itu adalah tafsiran dari dimensi-dimensi teori yang digunakan oleh ahli, diterjemahkan oleh peneliti. Ya, setiap dimensi atau faktor itu biasanya dibuat 3 pertanyaan dalam kuantitatif. Dalam kualitatif juga ada yang disebut dengan operasional parameter. Sama kegunaannya, merumuskan salah satunya indikator dari parameter. Baik operasional parameter maupun operasional variabel digunakan untuk menyusun angket. Jadi angket ada, tetapi operasional parameter, operasional variabel tidak ada. Ya susah itu. Jadi menghayal menyusun angketnya atau wawancaranya. Karena sumber angket itu harus dari operasional variabel atau operasional parameter. Begitu, oleh karena itu Bapak-Bapak, jangan mengarang sendiri menyusun tesis skripsi ini. Harus mencontoh atau membuka tesis yang sudah jadi. Ya. Jadi tidak ngawur. Setidaknya melihat sistematika yang digunakan pada PTS yang bersangkutan, karena biasanya ada beberapa sistematika yang berbeda di setiap PTS itu. Jadi kalau menyusun skripsi di Unsub harus sesuai dengan sistematika yang telah ada sebagai pedoman di Fakultas Ilmu Administrasi Unsub. Jadi harus sesuai dengan sistematika pihak Unsub, kira-kira seperti itu. Jangan meniru Unpas, meniru Unpad dan lainnya. Ya harus melihat kerangka bab yang sistematika penulisan yang berlaku di Unsub. Walaupun 40-50% itu hampir sama secara keseluruhan pada PTS-PTS, pada program studi yang sama dalam menyusun sebuah karya tulis atau skripsi. Kemudian bab 4. Bab 4 itu adalah hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian itu biasanya berkaitan dengan data-data sekunder, data-data lapangan yang ada, ya, kemudian sedikit dijelaskan. Tapi pembahasan membahas tentang teori-teori yang digunakan di dalam kerangka berpikir tadi. Ya, karena itu pembahasan itu jangan ngawur. Di dalam kerangka berpikir ada dimensi implementasi kebijakan. Umpamanya ada 5, ya bahas 5-5-nya. Ya sesuai dengan judul dimensi itu yang dipertanyakan di dalam rumusan masalah. Ya, nah itu pembahasan. Jadi jangan membahas yang lain-lain. Karena itu sering mahasiswa itu salah kaprah. Pembahasannya tidak membahas teori dari faktor-faktor atau dimensi yang digunakan. Kapan kalau rumusan masalahnya ada 2, maka pembahasannya juga harus 2. Kesimpulannya juga harus 2. Ya, jadi kalau ada teori-teori yang digunakannya, kemudian ada 5 dimensi dibahas, 5 dimensi. Tetapi judulnya sesuai dengan rumusan masalah. Kalau 2-2, namun masing-masing secara kuantitatif, secara parsial, dan secara non-parsial. Ya, begitu. Kalau di kualitatif juga sama pembahasannya. Tetap saja mengkaji teori di dalam kerangka berpikir. Nah, itu bab 4. Kemudian bab 5, simpulan dan syarat. Dulu kesimpulan, dalam bahasa Indonesia yang baik, simpulan. Memberikan simpul. Jadi simpul itu pokok penting. Jadi kalau ada yang menulis simpulan dan saran, boleh. Ya, simpulan. Kesimpulan itu bahasa Indonesia Orla. Tapi kalau bahasa Indonesia yang baik, yang sekarang simpulan. Tapi pakai kesimpulan juga tidak salah. Ya, dan saran. Ya, jadi simpulan itu apa? Jadi kalau di dalam rumusan masalah ada 2,
rumusan masalahnya, kemudian hipotesisnya ada 2 atau proposisinya ada 2, maka dalam simpulan atau kesimpulannya juga harus 2. Nah, itu simpulan atau kesimpulan. Jangan kemana-mana. Itu kalau abstrak lain lagi. Kalau di kesimpulan tidak boleh ada angka walaupun kuantitatif. Kenapa? Kelajiman saja. Angkanya ada di abstrak. Abstrak itu kegunaannya buat apa? Buat seperti saya, Pak Dr. Iwan, atau dosen yang lain, tidak mau membaca tesis, disertasi, atau skripsi secara keseluruhan, baca ya abstraknya. Dages kadikte atau ku tingkat Pak Iwan, ku tingkat dosen mah. Kenapa abstraknya seperti ini? Karena itu abstrak itu harus benar. Ada aturan membuat abstrak. Abstrak itu tidak melewati 1 lembar. Jadi orang bilang 200 kata. Ya, tapi yang terpenting lah 1 lembar saja patokannya menurut saya. Tidak boleh mentas lembarannya, ya. Dan saran tadi dari simpulan, saran itu adalah kalau dalam kuantitatif memberikan saran-saran yang sudah bagus untuk dipertahankan, dan saran-saran yang belum bagus di dalam pelaksanaan teori harus ditingkatkan. Saran itu biasanya ada saran akademik, ada pula saran praktis. Saran praktis ini teori-teori yang akademik itu untuk melanjutkan penelitian jika penelitian itu belum sempurna. Kalau saran-saran bersifat praktis, yaitu saran-saran ketika ada teori-teori yang digunakan kemudian hasilnya lemah, maka diberikan saran untuk ditingkatkan. Ya, dengan cara apa? Ya, melakukan penelitian lanjutan, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak terasa sudah 5:30. Nanti terserah Pak Dr. Iwan dan moderator, apakah kita menggunakan tanya jawab atau tidak. Karena mohon maaf Pak Dr. Iwan, saya lagi puasa Kamis. Ya, Pak. Puasa Kamis itu tujuannya 1 untuk ibadah, 2 karena saya sedang kolesterol, menurunkan bobot, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah, Pak. Jadi dibantu oleh puasa Senin Kamis dan kemudian 2 hari sekali jalan kaki. Alhamdulillah sekarang sudah turun, Pak. Rasa sakit di pundak yang kemarin seperti ada jurig di pundak gitu nangkon, ayeuna parantos teh aya. Margi terasaum sareng olahraga jalan kaki, ya. Siap. Kita harus sadar bahwa tidak selamanya sehat, apalagi umur kita maju terus, ya. Semakin tua semakin banyak kekurangan. Oleh karena itu hiduplah sehat dengan sesehat-sehatnya, jangan makan berlebihan, makan yang baik-baik saja, jangan merokok dan jangan meminum alkohol. Menurut saya itu supaya tetap sehat. Saya alhamdulillah dari dulu tidak merokok dan tidak minum alkohol. Cacakan tidak merokok dan minum alkohol tapi tetap kolesterol, kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih. Kalau mau Ibu Silvi, kalau mau tanya jawab silahkan. Tetapi kalau mau dicukupkan sekian juga tidak apa-apa karena Bapak mau buka puasa Ibu Silvi supaya sekarang itu sudah jam 17.39. Terima kasih. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Silvi. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali. Saya perhatikan Pak Komir aja, Pak Dr. Komir sudah senior, ketua yayasan bisa hadir. Ini apalagi mahasiswa, Ibu Dr. Nur hadir. Luar biasa Pak Haji Komir. Terima kasih, ini memberi semangat kepada kita untuk ini ingin memperkuat metodologi penelitian. Iwan, 1 kata buat izin bicara. Siap, saya. siap. Assalamualaikum Pak Dr. Komir. Waalaikumsalam. Damang, alhamdulillah. Prof, saya nuhun, atur nuhun peratosana, Bangga. 1 kalimat Prof, punten Prof. Siap. Bangga. Yang pertama saya ingin sampaikan terima kasih pemaparannya dan ini banyak didengar sama mahasiswa juga. Terima kasih Prof. Yang kedua Prof, saya ingin garis bawahi pernyataan Profesor. Pada saat menguji, gitu, jangan sampai si penguji itu berharapkan kemampuan mahasiswa sama dengan yang pengujinya.
Ini nih harus digarisbawahi pada rekan ini. Jadi jangan Iya. sampai para penguji menuntut mahasiswa punya kemampuan yang sama seperti pengujinya, ini bahaya ini. Iya. Bahaya gitu kan. Iya, Kalau karena itu saya mohon juga para dosen yang dengar, ini saya ingin bicara dengan pengujinya yang lama. garis bawahi pernyataan Profesor tadi. Nah, jangan sampai otak si mahasiswa harus sama dengan kita, beda lah. Iya, ya. betul. Kalau mahasiswa Ya. salah kan biasa, Prof ya. Ya, Biasalah. Ya. Dan jangan sampai saya banyak pengaduan dari orang tua, Prof izin ini, Ya. katanya kami nangis ujian itu. Ya. Jadi mohon ini menjadi pembelajaran buat kita. Ini saya bicara bukan saya Profesor tadi kan. Tolong jangan disamakan otak mahasiswa dengan otak kita. Terima kasih banyak Prof, itu saja Prof. Siap. Ya, Terima Bangga. kasih Pak Dr. Haji. Ada komentar sedikit dari Pak Komir. Mohon maaf Pak Dr. Iwan, Siap. bahwa kita itu mengelola PTS bukan PTN. Kalau PTN itu diserbu mahasiswa, kalau PTS mencari mahasiswa. Jadi harus berbeda perlakuannya tentu saja. Itu saja tambahan dari Siap. Pak Dr. Komir. Terima kasih. Siap. Gitu ya. Siap. Baik, terima kasih Prof, Bapak Dr. Komir, para dosen, hatur nuhun. Izin Prof untuk foto bersama sebelum ditutup. Oh iya, bangga. Ibu siapin nanti bahannya oleh saya di Siap. di PDF-kan ya. Ya, siap. Ya barangkali pihak memerlukan atau siapa silakan Perlu, Pak. aja dikasih. Kita mau Ya. membuat laporan. Ya, bangga. Ya. Bangga. Mohon kepada rekan-rekan dan kepada Bapak Ibu dosen untuk membuka kamera. Kita foto slide pertama. 1, Ibu Dr. Silpi, selamat. 2, 3. Ya, Slide kedua. 1, 2, 3. Itu Pak Luki Ya. senyum. Slide ketiga. 1, 2, 3. ya, Slide keempat. 1, 2, 3. ya. Slide kelima. Oh, masih ada. 145. 2, 3. Ya, oke. Dan slide terakhir. Ada lagi. 1, 2, 3. Ya, oke. Ya, baik, terima kasih Prof atas Ya, sama-sama. waktu yang diberikan. Prof. Jangan lupa kepada para peserta untuk absen yang sudah dikirim di chat. Akhir kata untuk menutup kuliah umum ini, alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lid, saya Lid. Terima kasih, Pak Luki, Prof. Damang, Pak Luki. Alhamdulillah Prof. Alhamdulillah.